Pada video kali ini, kita akan ngomongin mengenai fiksi atau fakta 200 ranking faktor Google. Nah, ingin tahu info lengkapnya? Yuk, simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngomongin mengenai fiksi atau fakta 200 ranking faktor Google. Nah, pasti penasaran kan? Yuk, langsung kita masuk aja ke pembahasannya. Oke, yang pertama-tama mungkin ada beberapa dari teman yang nggak tahu maksudnya ranking faktor Google itu apa. Jadi kita jelasin dulu ya. Jadi ranking faktor atau faktor peringkat yang menggambarkan kriteria yang diterapkan oleh mesin pencari saat mengevaluasi halaman web untuk menyusun peringkat hasil pencarian. Artinya faktor-faktor apa aja yang diperhitungkan oleh Google saat menentukan ranking 1, ranking 2, ranking 3, sampai seterusnya. Nah, seperti itu ya. Nah, biasanya faktor ranking atau faktor peringkat ini berhubungan dengan konten situs web, kemudian implementasi teknis atau biasanya SEO teknis gitu ya. Kemudian sinyal pengguna, biasanya berapa lama pengguna ada di suatu halaman web. Nah, itu termasuk sinyal pengguna atau ada nggak elemen yang diklik oleh pengguna. Nah, itu ya. Itu merupakan salah satu contoh faktor ranking. Nah, itu juga berhubungan dengan profil backlink biasanya. Berapa banyak jumlah backlink-nya, berapa tinggi kualitas dari backlink-nya, dan lain sebagainya. Bahkan ada juga fitur-fitur lain yang dianggap relevan oleh mesin pencari dan dimasukkan dalam faktor ranking Google. Nah, kalau teman-teman cari di Google, faktor ranking Google misalnya, diketik, itu pasti banyak banget yang muncul. Banyak sekali dari berbagai macam web, dari berbagai macam ahli, berbagai expert gitu ya, yang nulis tentang faktor ranking Google. Oke, kita lanjut. Sekarang faktor ranking Google. Faktor ranking Google itu sebenarnya terbagi, bisa kita bagi-bagi ya, dalam beberapa kategori SEO. Ada yang disebut SEO on page. SEO on page itu kan biasanya SEO yang kita kerjain pada halaman webnya. Nah, jadi pada website yang ingin kita ranking. Nah, itu SEO on page biasanya. Nah, saya pribadi itu ada menulis lebih dari 40 cara optimasi SEO on page. Teman-teman bisa cari itu ya, ketik di Google cara optimasi SEO on page, kemungkinan besar yang muncul itu adalah Projasa Web pada halaman pertama. Nah, di situ saya ada menulis sampai 40 cara optimasi ya. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian ada juga SEO off page. SEO off page itu adalah teknik-teknik SEO yang kita kerjain selain pada halaman website kita. Artinya pada website orang lain gitu. Nah, itu SEO off page. Bisa jadi backlink, bisa jadi review, dan lain sebagainya. Ada banyak caranya, ada banyak tekniknya. Saya juga ada menulis mengenai SEO off page ini. Nah, selanjutnya, yang tidak kalah penting, bahkan harus dikerjain di awal ya, itu adalah technical SEO. SEO atau teknik-teknik SEO yang terkait dengan soal-soal teknik, soal-soal teknikal, soal-soal teknis gitu ya. Biasanya berhubungan dengan server dan lain sebagainya. Artinya, technical SEO ini tidak akan masuk dalam SEO on page dan tidak akan masuk pada SEO off page. Nah, karena dia berhubungan dengan hal-hal teknis, server, dan lain sebagainya. Dan terakhir, biasanya ranking faktor itu juga termasuk dalam riset keyword. Jadi bagaimana kita memilih keyword yang baik dan benar. Kalau kita udah ngomongin keyword, tentu aja kita akan ngomongin niche-nya tuh apa. Itu yang pertama ya. Jangan sampai kita nge-ranking soal otomotif, tapi menulisnya tentang kesehatan. Itu niche-nya aja nggak nyambung gitu ya. Bakal aneh banget nanti. Ada juga soal intent. Nah, ini kebanyakan para SEO optimizer tidak terlalu memperhatikan karena keyword intent itu sangat penting untuk kita meraih ranking yang tinggi di Google. Kalau kita nggak memperhatikan intentnya, nah konten kita juga biasanya nggak akan relevan terhadap kata kuncinya. Nah, kalau teman-teman belum tahu apa itu intent, nah searching aja di Google ya. Kita nggak akan membahas secara lebih dalam mengenai keyword intent ini. Saya kalau nggak salah udah ada juga bikin video di channel Projasa Web tentang keyword intent ini. Tinggal dicari aja. Oke,
Itu yang kedua, yang ketiga itu volume tentunya. Kalau riset keyword pasti teman-teman harus melihat volumenya ya. Jangan sampai volumenya malah nggak dilihat, nggak dipeduliin. Yang kemudian tentu aja competition. Selain volume, tentu aja pada volume yang gede, biasanya kompetisinya juga gede. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Dan masih banyak lagi yang harus dipertimbangkan ya, kalau kita ngomongin faktor ranking Google. Nah, pada kesempatan kali ini, kita nggak hanya ngomongin faktor ranking Google, tapi kita itu ngomongin 200 ranking faktor Google. Nah, buat teman-teman yang udah cukup lama bermain di dunia SEO, pasti udah pernah dengar ya 200 ranking faktor Google. Nah, buat yang belum tahu, 200 ranking faktor Google itu yang pertama kali mencetuskan itu adalah Brian Dean, seorang founder dari Backlinko. Nah, teman-teman masih bisa mengunjungi artikelnya mengenai 200 ranking faktor ini. Dan backlinko-nya juga tentu aja masih bisa dihubungi dan udah gede banget ya kalau sekarang. Artikel mengenai 200 ranking faktor ini ternyata ditulis itu tanggal 18 April tahun 2013. Jadi ya 8 tahun ya, 8 tahun, sekitar 8 tahunan atau 7 tahun lebih gitu ya. Nah, bayangin aja, artikel yang berusia 7 tahun lebih itu masih dipakai sampai sekarang. Ada 200 ranking faktor yang ditulis oleh Brian Dean. Judul artikel tersebut itu adalah Google's 200 ranking factor, 200 ranking factor gitu ya, kayak bahasa Indonesia. Nah, seperti itu kira-kira artikel yang ditulis oleh Brian Dean. Nah, ketika pertama kali dirilis, artikel Brian Dean ini merupakan yang terlengkap yang membahas ranking faktor Google. Bahkan kalau sekarang bisa jadi masih yang terlengkap ya. Kalau teman-teman cari ranking faktor Google, kemungkinan besar artikel Brian Dean ini juga muncul pada halaman pertama. Nah, yang hebatnya lagi, ini artikel terus diupdate. Bahkan sampai saat ini, kalau teman-teman cari, Google's 200 ranking factor itu ada yang edisi tahun 2021-nya. Jadi betul-betul di-maintain oleh Brian Dean dan terus diupdate. Oleh karena itu, Brian Dean ini memang dikenal sebagai salah satu SEO expert yang udah terkenal banget. Saya pribadi itu belajar juga sama Brian Dean ini ya dari tulisan-tulisannya. Karena keren banget ya. Ini kayak selevel lah sama Neil Patel. Temenan kayaknya. Saya banyak belajar dari Neil Patel, banyak belajar dari Brian Dean, dan tulisan-tulisannya itu keren banget. Dan hebatnya biasanya tulisan Brian Dean ini itu ditulis dari riset dia sendiri. Artinya nggak hanya cuma nulis gitu kan, tapi tulisannya itu berasal dari risetnya. Ada datanya. Jadi betul-betul yang disampaikan itu sudah teruji. Nah, itulah kenapa tulisan 200 ranking factor dari Brian Dean ini terkenal banget. Bahkan sampai sekarang pun, kebanyakan SEO expert dari Indonesia pasti pernah membaca 200 ranking factor tulisan Brian Dean ini. Nah, oke, sampai di situ ini udah keren banget ya, udah keren banget. Nah, tapi ternyata baru-baru ini ada bantahan dari Google. Nah, baru-baru ini ya, artinya tahun 2021 itu ada bantahan dari Google. Nah, setelah lebih dari 7 tahun, artikel itu terus diupdate dan banyak sekali yang udah baca, dan bahkan pada beberapa kali pertemuan SEO Hangout atau SEO Office Hour itu kadang Google juga menyebutkan tentang 200 faktor ini. Nah, tapi anehnya tahun 2021 ini Google melakukan bantahan terhadap 200 ranking faktor yang ditulis oleh Brian Dean tersebut. Nah, tepatnya itu tanggal 24 September tahun 2021. Bantahan itu disebutkan oleh John Mueller. Nah, pasti udah kenal lah ya. Kalau teman-teman aktif di dunia SEO pasti kenal John Mueller. Oke, bantahan tersebut juga disampaikan oleh John Mueller pada Google Office Hour. Nah, ini tanggal 24 September tahun 2021 ya, baru beberapa hari yang lalu. Nah, seperti ini ya ceritanya. Jadi, ada seorang yang bertanya, di antara 200 sinyal peringkat, mana yang paling penting? Nanya ke John Mueller. Nah, kemudian jawaban John Mueller singkat aja. Saya tidak suka memberi peringkat pada sinyal peringkat. Jadi, sejenis lelucon juga gitu ya. Jadi, saya tidak bisa memberikan jawaban di sana. Nah, untuk pertanyaan ini, John Mueller nggak mau menjawab sama sekali. Ya, jadi nggak ada jawabannya ya. Yang mana yang paling penting? Nah, kemudian John Mueller melanjutkan pernyataannya. Nah, inilah yang berisi bantahannya. Ini jawaban John Mueller. Hal kecil lainnya di sana adalah kami agak menjauh dari istilah lebih dari 200 nomor sinyal peringkat. Karena rasanya bahkan memiliki nomor seperti itu agak menyesatkan, kata John Mueller. Nah,
Dalam artian, Google memiliki spreadsheet dengan semua sinyal peringkat dan mereka hanya dapat mengurutkannya berdasarkan kepentingan. Nah, dan memberitahu saya yang mana dan itu jelas tidak terjadi. Seperti banyak hal ini hanya memperhitungkan begitu banyak hal yang berbeda, sehingga Anda tidak bisa mengisolasinya begitu saja. Mungkin teman-teman udah mendapat gambaran kasarnya. Yang jelas, Google itu nggak mau diidentikan dengan 200 sinyal peringkat yang ditulis oleh Brian Dean. Nah, tapi di sini kita mendapatkan sedikit petunjuk bahwa ternyata apa yang diperhitungkan oleh Google itu nggak terbatas pada jumlah 200 tersebut. Nah, itu ya. Jadi nggak terbatas berapa jumlahnya. Bahkan Google sendiri itu mungkin kalau ditanya itu nggak tahu berapa jumlahnya. Karena apa? Karena yang melakukannya itu adalah machine learning ya. Oke, seperti itu ya. Jadi jelas ke depan kalau ada orang yang menyatakan bahwa jumlah 200 ini adalah fakta yang disampaikan oleh Google, maka itu bohong. Jadi 200 faktor sinyal Google itu berasal dari Brian Dean. Dan itu udah banyak sekali membantu SEO expert. Jadi menurut saya 200 sinyal Google ini itu nggak salah gitu ya. Nggak salah, tapi belum tentu benar juga 100%. Tapi yang jelas 200 ini kalau teman-teman terapkan, saya pribadi juga udah menerapkan, itu membantu banget dalam dunia SEO. Nah, tapi bantahan Google ini membantah bahwa jumlahnya itu tepat 200 gitu. Nah, Google nggak mau dibatasi oleh seperti itu ya. Jadi karena Google pakai mesin learning, ya bisa aja jumlahnya lebih daripada itu atau bahkan kurang daripada itu. Jadi teman-teman jangan terframe gitu ya, jangan terbatasi oleh jumlah 200 itu. Oke, kita sampai kepada simpulan. Jadi simpulannya, ini bisa jadi 300 atau bisa jadi lebih atau bahkan kurang daripada itu. Faktor ranking Google. Jadi teman-teman nggak perlu menghitung sampai tepat-tepat banget gitu. Karena 200 saja itu udah sulit banget untuk menerapkan semuanya. Jadi teman-teman pahami itu sebagai pengetahuan, tapi anggap bahwa Google itu dapat berkembang ya. Update-nya aja itu bisa dilakukan tiap hari. Nah, oleh karena itu, jadi penting banget dipahami bahwa jumlahnya itu nggak bisa dibatasi. Kesimpulannya, jangan fokus pada ranking faktornya, tapi fokuslah kepada pengguna. Nah, orang yang berkunjung ke website teman-teman, nah itu yang harus teman-teman fokuskan. Apa yang mereka inginkan, apa kebutuhan mereka. Nah, itu yang harus kita penuhi. Nah, seperti itu ya. Jadi, saya harapkan teman-teman dapat mengambil pelajaran bahwa kita harus fokus kepada pengguna kita. Oke, mungkin itu. Dan terakhir, buat teman-teman yang pengen mendalami lebih banyak lagi mengenai proses ranking Google ini, teman-teman bisa mengunjungi artikel yang udah saya tulis, projasaweb.com/proses ranking Google. Nah, di sini saya menjelaskan beberapa hal mengenai proses ranking Google, termasuk juga 200 ranking Google tersebut. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga aja video singkat ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/akademi. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.